Selamat pagi. Jess, ada komen dari Ibu Elin Nasipah. Ya, saya masih nasi 3 sendok makan sehari. Gula, tepung, buah, sudah gak. Nggak masalah, Bu. Nggak masalah. Jajan juga nggak apa-apa. Tepung juga nggak apa-apa. Buah juga nggak apa-apa. Kalau Ibu tidak ada masalah degeneratif. Kalau Ibu tidak ada masalah metabolik. Nggak ada masalah. Selama itu dimakan di antara jam 1 sampai jam 6 sore nggak ada masalah. Ya, orang yang usianya 30 tahun ke atas, kalau dia mau menjaga kesehatan sangat gampang. Ya, orang, sekali lagi saya bilang ya, orang yang umurnya 30 tahun ke atas, ketika dia mau menjaga kesehatan sangat gampang. Simpel banget. Makanlah di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Jam 7 malam sampai jam 12 siang stop makan. Kalau mau menjaga kesehatan. Nah, di antara jam 1 sampai jam 6 sore, itu kamu mau makan apa saja tidak ada masalah. Selama jendela makanmu di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Tapi kalau kamu kalau kamu tidak ada masalah apapun ya, kamu bisa mulai makan dari jam 11 siang, jam 12 siang, jam 1 siang, jam 3 siang. Dan kalau seandainya kamu mau membuat sebuah keputusan 24 jam hanya makan 1 kali, itu lebih bagus, tidak ada masalah. Ya, tapi minum ya haruslah. Kamu minum, kayak saya aja mau tidur aja masih minum nih. Ya, racikan macin. Kalau mau seperti itu tidak ada masalah. Karena buat saya yang namanya minum itu wajib. 24 jam kamu butuh air dalam tubuhmu itu paling tidak 8 liter sampai 15 liter. Kamu bisa minum setiap kali kamu pengen minum, kamu minum. Bahkan dalam kesehatan, kalau kamu mengidentifikasi lapar di otakmu, kamu hanya minum, itu justru lebih bagus. Kalau kamu bisa, ya, itu justru lebih bagus. Karena apa? Karena kebanyakan kode lapar di dalam otak kita sebetulnya terjemahannya adalah minum. Jadi kita ini kebanyakan kurang minum ketimbang kita kurang makan. Ayo jujur, kita ini sebetulnya kebanyakan kurang minum daripada kita kurang makan. Makanya statement yang sering kali saya buat, sedikit makan kamu akan menjadi jauh lebih sehat. Nah, itu yang saya terapkan dalam tubuh saya. Gitu. Hari-hari saya dalam waktu 24 jam, saya lebih cenderung sedikit makan ketimbang saya memperbanyak makanan. Tapi lebih bagus memperbanyak minuman. Contoh hari-hari saya. Bangun pagi, saya pasti minum racikan macin. Bangun pagi, saya pasti minum racikan macin. Dan saya minum suplemen. Suplemen yang saya minum, Royal Jelly sama propolis itu wajib buat saya. Terus kemudian ada liposomal glutathione, ada probiotik, ada MCT, ada D3K2. Itu suplemen-suplemen yang saya minum. Kalau habis, Pak, kalau habis ya saya nunggu lagi ada. Kalau enggak ada ya enggak minum suplemen, hanya minum racikan macin aja. Ya, kalau habis kemudian saya enggak ada duit ya enggak beli. Karena apa ya? Karena racikan macin sudah mengandung nutrisi cukup untuk tubuh kita, untuk tubuh saya. Sehingga saya memutuskan bangun tidur saya minum racikan macin. Kalau ada suplemen saya minum suplemen. Kalau tidak ada suplemen ya saya minum racikan aja. Tidak makan. Karena sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Nah, saya tidak makan. Jam 11 baru saya makan telur. Nah, kalau pergi kayak begini, bepergian kayak sekarang ini, ya saya tidak makan telur. Tapi karena biasanya kalau nginep hotel, istri saya cenderung tidak tidak membayar breakfast. Tapi kalau seandainya nginep hotel yang harus membayar breakfast, ya saya pasti mencarinya telur. Kalau tidak ada telur rebus, ya telur dadar. Mau tidak mau kan? Gitu. Kalau saya bisa mendapatkan telur rebus ya saya meminta telur rebus. Biasanya saya ngomong, Mbak minta telur rebus ya 6 menit, saya bilang begitu. Karena 6 menit itu pasti nanti jadinya mateng setengah mateng menuju ke mateng. Jadi masih nyoy gitu. Itu mintanya saya seperti itu. Kalau enggak ya enggak makan telur. Ya, baru setelah itu
mengerjakan pekerjaan saya. Nah, setelah sore jam 4 atau jam 5 baru kita cari makan. Nah, cari makan ya setangkapnya. Kalau ketemu bakso ya makan bakso tapi tidak pakai bihun, hanya baksonya saja. Kalau dapat bakso tetelan kayak kemarin kami di Malang itu makan baksonya ya bakso Malang, tidak pakai bihun. Semua bakso yang ada di situ kita ambil tapi bihunnya kita lewatkan. Kalau ada tongseng ya makan tongseng, kalau ada ikan bakar ya makan ikan bakar. Nah, satu kali saja kami makan. Setelah makan ya kembali ke hotel, minum racikan macin, ya udah enggak makan lagi sampai besoknya lagi. Nah, itu cara saya men-treat seperti itu. Karena begini, umur di atas 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, sedikit makanlah yang membuat kamu akan semakin sehat. Banyak makan resiko besar buat kamu. Gitu. Kenapa ya? Karena pasti metabolik kita tambah rusak. Kalau umur kita di atas 35 tahun itu sebabnya olahragawan rata-rata 35 tahun menuju ke 40 tahun pensiun. Pasti itu, rata-rata seperti itu. Kalau enggak ya terkecuali kayak Ronaldo itu terkecuali itu umur 40 masih merumput. Itu terkecuali. Gitu. Umur 35 ya kayak Chris John pensiun umur berapa? 30-an ya. Itu 35 udah pasti begitu. Dan biasanya olahragawan yang udah pensiun umur 35 tahun, setelah dia tidak melakukan kegiatan olahraganya lagi, makannya sama seperti ketika dia di pelatnas, atau makannya dia seperti ketika di TC training center, maka badannya hancur, badannya rusak. Dan kebanyakan dari mereka tua dalam kondisi diabetes jantung. Nah, itu resiko yang mereka hadapi. Kenapa? Karena rumus yang sebenarnya tidak dia ikutin. Apa itu? Sedikit makan dia akan menjadi lebih sehat. Gitu. Ya Jess, ini penting banget. Ya, karena kadang orang berpikir karena mudanya olahraganya ngepol, nah setelah dia pensiun dia tidak olahraga lagi. Wow, ngeri sekali itu kalau udah pakai begitu. Karena olahraga itu sampai titik darah penghabisan harus olahraga. Ototmu itu harus dibentuk, ototmu itu harus digerakkan. Minimal kamu loncat-loncat untuk menggerakkan lipoma. Ya mengguncang lipoma di tubuhmu, minimal loncat-loncat sehingga lipomanya dikocok ya, sehingga kamu tidak akan terjadi masalah dengan peredaran darah di sana. Nah, itu Jess ya, kayak komennya Bu Elin ini, sudah makan nasi 3 sendok makan, sebetulnya udah bagus banget ya, bagus banget. Kalau seandainya lebih bagus lagi ya nasinya disingkirkan ya. Kenapa nasinya disingkirkan? Karena telur yang dimasak sudah ada unsur karbohidrat. Daging yang dimasak sudah ada unsur karbohidrat. Ikan yang dimasak sudah ada unsur karbohidrat. Masak itu apa, Pak? Semua masakan, ditumiskah, dimasakkah, digorengkah, ya, digodokkah, diapain, semuanya itu udah ada unsur. Pokoknya semua yang sudah menggunakan bumbu, itu kadar gula di dalam masakan itu udah 300 kali. Jadi kalau kamu bisa menghindarkan nasi, ya kamu aman untuk gula darahmu, gitu. Tapi kalau kamu seperti yang saya sarankan, tidak sarapan dan tidak makan malam, ya itu sangat aman. Kenapa? Karena minimal 18 jam kamu menghindari makan untuk tubuhmu. Nah, itu bagus banget. 4 jam lambung itu kosong. 8 jam insulin itu turun. Ya, 16 jam terjadi sel makan sel, autophagy. 18 jam baru makan. Nah, itu keren banget. Tubuhmu akan semakin sehat, semakin kuat tentunya, semakin fit. Tidak ada kata loyo di situ. Kalau loyo itu kamu excuse saja. Ya, waduh Pak, kalau saya tidak sarapan saya tidak kuat Pak, atau tidak kuat. Nah, itu excuse saja itu. Ya, sebetulnya tidak ada masalah kayak begitu. Hari-hari saya tidak pernah sarapan, kerja lancar aja, tidak ada problem. Ya, kegiatan saya lancar aja, tidak ada masalah. Minum wajib. Nah, kalau kamu mau lambungmu sehat, ya, metabolikmu bagus, ya minumlah yang paling banyak. Minum yang paling bagus ya minum racikan macin, itu yang paling bagus karena nutrisinya bisa membantu untuk metabolik tubuh. Gitu. 5 hal, mineral, vitamin, ini ada dalam mikronutrisi di racikan macin cukup lengkap. Makronutrisi ada asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Jangan sampai karbohidratnya kamu asupkan lebih banyak dari 4 ini. Mineral, vitamin, asam lemak, dan asam amino. Ya, karena apa? Karena asam lemak, asam amino bisa dipecah menjadi karbohidrat. Tapi karbohidrat tidak bisa dipecah menjadi asam lemak, asam amino.
Nah, itu kamu harus waspadai sehingga tubuhmu akan menjadi jauh lebih sehat ketika kamu menjaga sedikit makan, kamu akan menjadi jauh lebih sehat. Tidak sarapan, tidak makan malam, itu yang terbaik untuk kesehatan.